Limiter itu kalau zaman dulu kompresor namanya. Nah seperti ini namanya limiter. Nah, limiter ini apa saudara? Kalau di dalam bahasa sehari-hari kita nyebutnya itu kalau kita punya mobil ada remnya. Jadi kalau nggak ada limiter, ibaratnya Anda beli mobil tapi nggak dikasih rem, mau beli nggak? Anda beli mobil tapi nggak dikasih rem, ada yang mau nggak? Oh ya tambah enak, tambah bahan. Nah, yang seneng seperti ini berarti apa? Bakule saudara, lihat. Yang nomor satu yang paling suka itu bakule saudara, ya kan? Iya bakule, kalau pengajarnya rasa seneng saudara. Bakule mesti seneng saudara. Karo guyon rek, karo guyon ya kangen. Ya biar nggak stres saudara. Jadi intinya adalah limiter atau kompresor itu ibaratnya kalau di mobil itu adalah rem saudara. Jadi kalau Anda beli mobil nggak ada remnya, ya orang bilang cilaka buntut kuda saudara, ya kan? Ngegas banter, gasok ngerem nubruk jedar. Yang terjadi akhirnya barangnya rusak, bakule seneng. Gitu, rusak apa? Speakernya atau apa ya? Nah, saudara. Ya kerusakan itu bisa bermacam-macam saudara ya. Nah, sekarang masuk ke kerusakan dulu. Karena kalian ngomong kerusakan. Kalau nggak ada limiter yang terjadi rusak, rusaknya apa? Ya tentunya kalau nggak ada limiter rusaknya di mana? Rusaknya bisa dua sebab, dua sisi. Yang pertama biasanya speaker. Kalau speaker jebol, powernya jebol. Kalau enggak powernya jebol, speakernya melok jebol. Gitu saudara, paham ya? Jadi kerusakan itu pasti dua sisi. Anda nggak bisa bilang, oh rusak saya cuma di power, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda beli power dalam tanda kutip, dengan harga-harga yang terbatas, terjangkau, itu biasanya proteksinya juga kadang-kala kurang pakem proteksinya. Sehingga kadang-kadang ya ono ngeblongi ya gitu lah. Akhirnya kalau ada ngeblongi yang kena apa? Ya speakernya sampean. Nah pertanyaan berikutnya, kalau powernya nggak apa-apa, speaker sing jebol. Nah, speakernya jeblok karena nge-shot. Nah, pertanyaannya powernya sanggup nggak nahan nge-shot? Nah, kalau powernya nggak sanggup nahan nge-shot, powernya juga katut jeblok. Kan gitu kasarnya, ya. Paham ya? Jadi kerusakan itu karena dua sisi. Nah, jadi perlu di limiter, tujuannya untuk memproteksi biar speakernya nggak jebol. Oke? Ini kan pembahasan tentang masalah loudspeaker management, bahwa di situ itu ada beberapa function yang dulunya orang itu mempergunakan perangkat itu harus ada 3, dan di loudspeaker management ini cukup dengan 1 itu sudah mewakili 3. Tadi kan sudah dibahas dengan Pak Arianto ya, bahwa di loudspeaker management system itu ada crossover aktif, ada equalizer, baik itu dia ada graphic equalizer maupun parameter equalizer. Dan tadi juga disebutkan bahwa di sini itu adanya kompresor dan limiter. Apa itu kompresor, apa itu limiter? Tadi kan disebutkan bahwa limiter itu adalah satu fasilitas yang artinya limit itu sendiri artinya membatasi, gitu ya. Betul. Jadi membatasi apa? Membatasi sinyal agar tidak loss, gitu. Karena ketika sinyal itu loss, maka yang terjadi seperti mobil tidak ada rem. Seperti itu. Jadi ini tetap sama berkaitan dengan sebuah power sebagai satu kesatuan, karena perangkat ini kan selalu berhubungan dengan power. Di power itu sendiri juga sebetulnya ada beberapa power itu yang sistem limiternya dia bagus banget gitu. Tapi di situ itu kan di setting bukan secara variabel, tapi settingannya dia terbatas gitu. Mungkin hanya bisa pada posisi limiternya pada 1 dB atau dan sebagainya seperti itu. Sedangkan di loudspeaker management ini kita bisa mengatur dengan variabel, jadi sesuai dengan kebutuhan, karena limiter itu sendiri digunakan selalu berkaitan dengan apa? Dengan power dan kemampuan dari sebuah speaker, betul ya? Ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu gitu ketika kita bunyikan sebuah speaker dari mixer, sumber suara, mixer, LMS, terus ke power ke speaker. Ketika kita bunyikan di situ terasa sekali ada sesuatu yang tidak enak didengar karena speaker itu cacat, maka di situ kita bisa mengatur batasan daripada sebuah perangkat ini, berapa threshold, berapa rasio, seperti itu. Jadi bukan berarti pada pakemnya harus di
limit sekian, gitu ya? Ya. Seperti itu ya. Jadi limiter itu pada dasarnya pengaturannya itu saudara disesuaikan dengan speaker komponen teman-teman semuanya. Begitu juga terkait sama powernya nanti. Contoh misalnya, saya punya Twitterku 8 ohm, merek A, 8 ohm, 70 watt Twitternya. Tapi koncone belum tentu sama, betul nggak? Ono sing tuku 8 ohm 100 watt. Apa limiternya podo? Enggak saudara, enggak sama. Paham ya? Limiternya enggak sama. Lah, terus nyetelnya ke piye saudara? Kan gitu ya? Pertanyaannya, terus kalau mau nyetel gimana? Nah, jujur aja sebenarnya Anda buka di Mbah Google, zaman saya gila, kabeh kenal Mbah Google sih. Ono sih nggak kenal Mbah Google. Cari aja di Mbah Google istilahnya kalkulator limiter. Nah, dia akan keluar saudara, biasanya dalam bentuk Excel atau ada yang tidak bentuk Excel. Anda tinggal masukkan biasanya, yang dimasukkan itu apa? Daya speakernya, kayak tadi saya bilang 8 ohm 70 watt. Anda masukin aja 8 ohm 70 watt. Tapi nanti terkait sama powernya. Powernya berapa? Biasanya ditanya ini itu adalah berapa kali penguatannya. Ya. Nah, yang jadi masalah itu seringkali kalau Anda beli power yang tidak branded, ya. Yang jadi masalah adalah penguatannya ini yang kadang-kadang kita nggak tahu, gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Bisa nggak dicari tahu? Bisa. Nah, nanti kalau Anda tahu penguatannya, Anda bisa masukkan di kalkulator tadi, maka dia akan keluar limiter yang bisa saya setel itu di posisi berapa. Nah, begitu saudara, kurang lebihnya seperti itu ya. Ada nggak? Ada banyak kalkulatornya. Banyak versi, banyak pendekatan, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya menurut saya benar. Cuma pendekatannya bisa berbeda-beda. Misalnya, yang paling umum itu biasanya punya turbo sound. Ada lagi punya power soft, beda lagi nanti. Nah, itu bisa hasilnya berbeda nanti. Kalau Anda masukin punya turbo sound sama punya power soft, kok bisa selisih ya? Nah, kok bisa selisih? Karena pendekatannya berbeda nanti. Pendekatan apa? Pendekatan di speakernya, membaca data komponen speakernya. Tetapi saya kasih ancer-ancernya saja saudara, biar sampean nggak bingung ya. Saya kasih kurang lebih ancer-ancernya. Boleh jadi pakem, ojo. Tapi buat kiro-kiro daripada sampean bingung itu, tak kasih kurang lebihnya, tapi jangan dijadikan pakem sehingga menurunkan sampai ke bawah. Soalnya apa? Bisa diajari Pak Arianto, aku busung korek. Ya, bukan. Tapi saya kasih kurang lebih patokannya. Biar apa? Biar gampang. Ono sing nang kene gak kenal Mbak Google repot sakno ya. Nah, gini, kalau Twitter biasanya saya pasang limiter itu di kurang lebih nih saudara. Kalau Twitterku cilik, aku ketoke cilik iki, voice coil cilik iki. Ya, voice coilnya kecil. Nah, aku pasang biasanya -7 saudara, -6 loh, CNDE Pak gitu. Ya memang lek cilik-ciliknya ini resiko saudara. Nah, voice coil makin membesar makin besar. Sekarang ono voice coil piro itu Twitter paling besar ya? 4 in ya? 4 in ya, paling kecil itu sekitar 1 in ya, ada yang 0,075. Nah, kalau 1 in itu biasanya saya pasang itu kurang lebih di kisaran -7 saudara. Ya, -7, -6 gitu. Semakin besar mendekati 4 iki voice coil 4, itu biasanya saya set di kisaran kurang lebih 0 saudara. Ya, ini patokan saya loh saudara. Anda mau ikut ya monggo, tapi saya nggak mau dijadikan pakem. Ya, cara gampang aja, apa? Boleh kalkulator angel. Ya, terus apa middle saudara? Kalau saya middlean, nah, saya nggak ngerti wong dangdutan ini biasanya middlean paling banyak dipakai itu apa? 8 ohm, 8 in atau 10 in ya? 10 in ya? Berarti 8 in nggak tahu ya? Ya ada. Jarang ya? Jarang. Ya tetap ada 8 in yang dipakai itu ada. Kalau ada ya? Kalau mereka biasanya mau pakai yang sistem 3-way itu biasanya ngono. Jadi ono compression driver Twitter
ada speaker mungkin berdiameter 6,5 in atau 8 in sebagai mid-nya dia, dan ada speaker yang diameter lebih besar, bisa 12 atau 15 sebagai low-nya. Ya itu saudara, jadi kembali lagi kalau Anda pakai middle kurang lebih 6,5 in, 8 in, itu biasanya saya bisa set di -2 gitu. Bahkan -3. Naik mendekati 10 in, itu biasanya di 0 saudara. Nanti 12 in itu biasanya saya 12, 15 itu bisa +4. Nah kalau subwoofer saya bisa set kalau 18 in ini ya, bisa +6, +8. Tergantung apanya, tergantung voice coilnya. 18 in ku, voice coilnya 5 in, nah caranya 8 ya. Itu saudara. Ini saya. Anda mau pakai, mau ikuti ya monggo. Intinya jangan dijadikan nanti kok wah tak turun anak buyutku lah. Nanti akhirnya dijadikan pembenaran. Saya nggak mau dijadikan pembenaran karena ini kurang lebih saya gambaran itu berdasarkan perjalanan saya selama saya nyetel speaker. Saya nyetel speaker, saya ngitung-ngitung barang branded, barang sing speaker komponen. Nah itu jatuhnya di kisaran itu aja saudara mainnya. Lah pertanyaannya Pak, aku dua LMS itu manajemen gak ada tulisannya +4, -6. Kenapa? Karena ada manajemen dia pakai skalanya DBFS, digital. Tapi biasanya jarang, rata-rata di UKP. DBFS lah, kalau DBFS gimana? DBFS itu 0 itu -18 saudara. Jadi sampean ingat-ingat ya, kalau sampean DBFS limiternya ada nggak? Ada, misalnya loudspeaker manajemen merek DFM, itu merek Jerman saudara. Itu limiternya -0 Pak, mulai 0 itu gak ada kompresor. Loh, dari Pak Haryanto -4, dari -4 jebol limiternya. Soalnya apa? Dia pakai DBFS. Kalau DBFS itu 0 itu di -18. Berarti kalau Twitter itu misalnya Pak Haryanto tadi ngomong -7, berarti -25 saudara. Gitu loh. Ya, kurang lebih itu kayak gitu acuannya. Jadi Anda harus lihat. Yang saya bilang ini adalah DBU. Gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu kali. Pertanyaan ya, karena saya ini yang bertanya, karena aku nggak ngerti. Ya. dB itu kan singkatnya desibel. Ya. Kalau U itu apa, kalau FS itu apa? Kalau DBFS itu dipakai skalanya adalah mixer digital. Contoh, sampai tuku mixer digital. Biasanya, misalnya merek apa ya? Saya mesti nyebut merek soalnya. Misalnya saya nggak promosi merek loh saudara ya. Saya nggak bawa merek di sini. Saya sekarang itu orang yang independen, tidak terkait sama satu merek apapun. Contoh misalnya merek inisial Y, itu sampai ndelok metere, gak ono iku sing sampean golek nol nang ndukur saudara. Ya. Lah Pak Haryanto lek nyetel mixer darene nyetel gen kudu nol, sampean mentok nol, iku jenenge abang. Ibaratnya kudu andek stop, apa speaker sampai pasti jebol. Ya, kenapa ngeklik? Kenapa? Mixer merek Y yang digital loh ya, bukan yang analog loh ya saudara, mesti ditekankan loh ya, yang digital, bukan yang analog. Lek analog ono nole di tengah-tengah, ya. Kalau yang digital tengah-tengah nol itu diganti -18, ya -18, nah itu nol saudara. Kenapa? Karena dia pakai yang namanya dB, satuan desibel, tapi yang fs, yang untuk digital versi. Nah apa bedanya sama yang U? Kalau dBu itu adalah dB yang diseragamkan, diuniversalkan, satuannya untuk perangkat-perangkat profesional. Yang mana acuannya adalah kalau dBu itu di posisi 0, itu sama dengan 4 desibel. Ya, 4 desibel plus 4 desibel. Nah, itu acuannya karena dia harus plus 4 desibel. Ada lagi nanti dB V besar, ya, dB V besar. Itu satuannya adalah -10 dB. Nah beda lagi. Nanti acuannya adalah apa? Kalau bicara elektroniknya, ada elektroniknya, dia harus 0,775 volt. Ada voltnya. Jadi diukur pakai voltmeter itu. Kalau voltmeter RMS, kalau dBu itu di posisi 0 dia harus 0,775 volt. Nah itu maksudnya begitu saudara. Ya, paham ya?
Paham ya? Jadi yang saya maksud adalah DBU tadi itu. Itu wali yang kurang lebih gambarannya. Tapi ojo pusing lah saudara, roto-roto perangkatnya sampai DBU kabeh. Gitu loh. Karena sudah profesional, sudah diambil keseragaman. Saya bilang hanya konteks-konteks tertentu yang pakai DBFS. Jadi sekarang itu banyak perangkat cuma 2 aja. DBU sama DBFS. Saya hanya sedikit menambahkannya. Tadi seperti Pak Arianto bilang gitu bahwa ojo terlalu tiga patokan lo yo. Lek aku sih biasanya nyetele kayak gini. Subwoofer itu biasanya tak setel thresholdnya itu sampai plus 8 dB atau plus 10 dB, anggap baik gitu ya. Cuman saya hanya menambahkan begini. Betul Pak Arianto, jangan sekali-sekali membuat satu patokan bahwa itu sesuatu yang baku. Jangan juga berpikir bahwa oh karena speaker itu 18 in dia voice coilnya adalah diameternya 4 in dan ini ada speaker yang diameternya 5 inch dan dianggap bahwa 5 in itu lebih kuat daripada 4 in karena saya sebagai bakul speaker dan saya juga menyediakan yang namanya voice coilnya seperti itu bahwa ini CC pabrik CC material. Jadi tidak selalu bahwa speaker yang hebat itu adalah speaker yang voice coil diameternya itu gede. Termasuk Twitter juga begitu ya. Ojo dipikir bahwa Twitter sing diameter voice coilnya cuman 44,4 mili itu dianggap gak kuat, mesti kuatan sing diameternya 100 ya, artinya petang in ya. Lek namanya kekuatan sebuah barang itu selalu berkaitan dengan material. Lek kawatnya medel masih gede ya gak kuat. Maka lek ngompres iku gini. Ini hanya tips tambahan aja ya. Itu aku keminter duduk ini. Karena apa? Speaker itu pasti daya tahannya berbeda-beda. Ono sing digas sakmene iku jek meteger. Artinya jek kuat ae. Tapi ono sing digas gak sampai sakmono iku sambune gak enak, bakar sate. Nah kalau sudah tahu yang seperti itu sebaiknya atur threshold jangan terlalu besar. Engkau ngeslong, makanya seperti saya bilang, aku wong gak entos. Cuman ya itu tadi kepingin belajar dan kadang-kadang dulu yo melok ngerewangi nyetel manajemen itu ngatur sing jenenge kompresor iku. Jadi selalu saya lihat, saya rasakan, saya tidak punya patokan harus berapa, tapi untungnya dengan alat LMS itu juga di situ ditambahkan sebuah lampu LED di situ itu sebagai bentuk daripada supaya kita tahu bahwa oh iki lo kompresormu wis kerja, lampu ini murup abang lap seperti itu. Dan kenapa sambil saya bunyikan, karena ketika saya bunyikan saya naikkan dan di situ ada suara cacat. Saya tahu, ini tak terus pasti berodol, maka yaitu tadi tak kompres sampai dia thresholdnya itu di posisi berapa sampai yang namanya lampu merah itu mulai nyundul ceduk, artinya di situ sudah mulai ngerem seperti itu ya. Jadi betul Pak Arianto, ojo terlalu baku yo, artinya ojo lek cari Twitter saat ini ku terus kudu di threshold atur sekian, lek speaker 18 ini ku lek 10 petang in kudu harus plus 8 dB jangan, kadang-kadang itu iso ngelos. Karena apa? Berkaitan dengan itu tadi. Sebuah speaker komponen pasti punya daya tahan yang tidak sama. Ya, biasa lek sing api yaitu kuat dan regone pasti rodok larang ya.